wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, sebelum kuliah kita mulai, mari kita berdoa bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga apa yang kita pelajari di sore ini memberikan manfaat untuk kita dan orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Kalau sudah terlihat slide saya, bisa minta tolong info. Terlihat, Pak. Oke, ini adalah materi kelanjutan dari materi pada minggu kemarin, bahwa di mana pada minggu kemarin kita membahas ada analisa bivariat, di mana analisa bivariat itu merupakan analisa yang kita gunakan di dalam menguji dua variabel. Sedangkan untuk hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan analisa multivariat, di mana multivariat di sini diartikan mempunyai banyak variabel. Pada awal kali pertemuan, ketika kita membahas analisa deskriptif, saya sudah menyinggung bahwa di dalam analisa deskriptif kita nanti akan mengenal ada namanya analisa univariat. Dan pada minggu kemarin kita membahas ada analisa bivariat, dan pada sore hari ini kita lanjutkan di dalam analisa yang namanya multivariat. Seperti halnya di dalam kasus bivariat, nanti kita pun juga akan mengenal istilah, ada analisa menggunakan parametrik dan ada analisa menggunakan non parametrik. Di mana sebagai informasi, mengingat aja kembali di dalam slide pada minggu kemarin, mungkin kalian pun juga bisa melihat kembali slide pada minggu kemarin, bahwa di dalam analisa bivariat kita mengenal ada dua, ada data berpasangan. Di mana data berpasangan kita gunakan namanya analisa Poirot, dan untuk yang tidak berpasangan kita menggunakan analisa independen. Di dalam multivariat pun juga nanti kita akan ada data terkait dengan data berpasangan dan ada yang data yang saling bebas atau tidak berpasangan. Oke, yang pertama di dalam uji analisa multivariat, bahwa multi itu banyak. Nanti kita akan membahas ada empat, ada dua data. Saya katakan di dalam analisa multivariat pada sore hari ini kita akan membahas dua di dalam analisa parametrik dan dua uji di dalam analisa non parametrik. Seperti halnya pada periode minggu kemarin, bahwa di dalam
bivariat pun juga sama, kita membahas dua uji, dua di dalam parametrik dan dua di dalam non parametrik. Oke, yang pertama di dalam uji ANOVA. Uji ANOVA adalah teknik statistik parametrik yang digunakan membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih secara simultan. Ini sama halnya pada minggu kemarin bahwa ketika kita membedakan dua variabel. Kita membedakan dua variabel, di mana variabel yang pertama kita bandingkan dengan variabel kedua. Atau kita membandingkan suatu teknik A dibandingkan dengan teknik B. Itu kalau bivariat. Tapi kalau uji ANOVA di sini, kita bisa membandingkan, kita bisa mencari perbedaan dari tiga kelompok atau lebih. Makanya dikatakan sebagai analisa multivariat. Di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah distribusi normal. Yang kedua adalah varian homogennya sama. Yang ketiga adalah observasinya independen. Nah, ini sama, datanya saling bebas. Dan data yang dipakai adalah skalanya interval atau rasio. Dalam arti data yang dipakai adalah data kuantitatif. Sehingga dari sini kita bisa mengenal dengan istilah statistika parametrik. Masih ingat bahwa statistika parametrik itu syaratnya adalah berdistribusi normal dan kuantitatif. Sedangkan untuk uji ANOVA ada tambahan, yaitu variannya sama, dan untuk independen secara otomatis karena ini adalah uji ANOVA, maka datanya harus bersifat independen. Oke. Nah, ini di dalam uji ANOVA ada yang namanya variabel bebas dan ada variabel terikat, di mana data-datanya seperti ini. Dan yang kedua adalah, yang berikutnya adalah kita menentukan hipotesis. Nah, sama halnya di dalam uji hipotesis, kita mengenal namanya H0 dan H1. Di mana H0 itu adalah tidak adanya perbedaan dari suatu kelompok, dan H1 terdapat perbedaan dari salah satu kelompok. Nah, sehingga di sini kata-kata minimal ada satu kelompok yang berbeda. Oke. Nah, di sini saya menggunakan contoh yang ada, nanti kita bahas contohnya dengan menggunakan langsung SPSS. Oke. Ini untuk analisanya nanti kita bahas secara langsung. Kita lihat. Nah, kita jadikan satu dengan Pascal Walsh. Artinya gini, ketika kemarin kita membahas dalam uji independen, ya, di dalam mengenal ada uji identitas dan ada uji Kruskal. Maaf, ada uji Mann-Whitney. Di dalam uji independen kita mengenal ada uji untuk parametriknya kita menggunakan independen, sedangkan untuk non parametriknya kita menggunakan Mann-Whitney. Sedangkan di dalam multivariat kita mengenal ada uji parametriknya kita ada uji ANOVA, sedangkan Kruskal-Walsh-nya kita menggunakan uji Kruskal-Walsh. Tapi pada prinsipnya yang membedakan dengan uji one way ANOVA adalah dia bersifat non parametrik. Artinya ketika data tersebut tidak normal, maka kita harus menggunakan yang namanya uji Kruskal, atau ketika data tersebut tidak homogen, variannya tidak homogen, berarti dia pun juga harus menggunakan uji Kruskal-Walsh. Oke. Nah, untuk contohnya saya pakai contoh yang ada di sini, yang ada dalam pembahasan di dalam skripsi yang pernah kita bahas. Ini pun juga sudah pernah kalian kerjakan di dalam tugas pertama, di mana kalian saya minta untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dengan menggunakan SPSS dan uji normalitas. Ya. Padahal di dalam skripsi ini, skripsinya punyanya Indika di sini, yang dilakukan hingga uji ANOVA dan uji homogenitas. Artinya
Maksud saya memberikan contoh seperti ini bahwa ketika kita melakukan penelitian di mana kita melakukan penelitian formulasi uji antioksidan, entah itu dalam bentuk apapun, di mana kita mau membandingkan dengan konsentrasi yang berbeda seperti ini, ada konsentrasi dengan 0%, setengah persen, 1%, 1,5%, berarti artinya kita punya 4 kelompok yang berbeda. Kita ingin membandingkan apakah kelompok dari F1, F2, F3, dan F4 ini ada perbedaan atau tidak. Nah ini. Makanya kita perlu melakukan yang namanya uji ANOVA atau uji Kruskal-Walsh. Artinya ini adalah data yang saling bebas, di mana masing-masing data tidak terikat dengan data yang lainnya. Artinya berbeda dengan data berpasangan. Kalau data berpasangan di mana satu responden itu dia dilakukan dengan berbagai macam uji, di mana dia lakukan misalkan pada uji pertama, uji kedua, dan uji ketiga. Tapi kalau ini di mana masing-masing responden dia saling bebas, artinya tidak terikat satu sama lain. Nah, sekarang kita coba semuanya aja. Kita coba untuk data untuk yang F1. Nah, ini. Misalkan kita ingin menguji uji apa namanya? Uji menggunakan SPSS dengan data yang ada di sini. Sehingga tahap pertama yang kita lakukan seperti halnya pada minggu kemarin, satu ketika kita punya kasus formulasi uji antioksidan lotion minyak sirih daun jeruk purut, berarti artinya kita harus membuat suatu hipotesa terlebih dahulu. Hipotesanya apa? H0 H1-nya apa? Nah, kita bisa membuat hipotesis. Hipotesisnya adalah H0-nya kita tentukan dulu. H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi F1, F2, F3. Oke, kita ini dulu. Kita coba. Kita tulis saja di Word supaya tergambar. Oke, nah, misalkan kita punya kasus seperti ini, di mana kita ingin melakukan formulasi uji antioksidan. Oke. Berarti kita ingin melihat perbedaan dulu. Apakah ada perbedaan antara konsentrasi 0%, 0,5%, 1% hingga 1,5%. Berarti kita buat hipotesisnya. Hipotesis. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Yang pertama H0 kita tentukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari konsentrasi 0%, 0,5%, 1%, dan 1,5%. Ini. Sekarang H1-nya. Kemarin kita bahas kalau H1 berarti ada kata terdapat. Nah, ini saya bold untuk membedakan. Kita tentukan hipotesis. Masih ingat ketika nilai kita bilang
hipotesis itu nanti akan kita tentukan dulu nilai alfa. Nilai alfa. Nilai alfa itu tingkat signifikan. Berapa persen? 5%. Nah, ini. Oke, nah ini. Nilai alfa atau yang biasa kita sebut sebagai tingkat signifikan yang biasa kita pakai 5% ini apa? Ini adalah nilai dari yang kita peroleh yang sebetulnya berasal dari kata ada istilah CI atau disebut dengan confident interval. Nah, ini. Confident interval ini kita biasa mengatakan bahwa selang kepercayaan. Nah, ini. Selang kepercayaannya berapa? Biasanya kita menulis 95%. Nah, ini. Artinya apa? Selang percayaan atau confident interval ini kita bisa mengatakan bahwa hasil yang kita peroleh dari uji hipotesis nanti kepercayaannya adalah 95%. Seperti ketika kita mendengarkan ucapan dari teman kalian. Ketika kita tidak yakin 100%, tapi kita percaya 90% dari apa yang diomongkan oleh teman kalian. Nah, itu namanya confident interval. Berarti artinya kepercayaan kita terkait dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan nanti hanya 95%. Oke. Dari sini kita bisa menulis ketika selang kepercayaan adalah 95%, kita bisa mengatakan bahwa rumus alfa itu diperoleh dari 100 dikurangi CI. Atau biasanya kita mengenal CI itu biasanya bukan alfa sama dengan CI itu 100 dikurangi alfa. Ketika hasilnya adalah 95%, maka kita bisa mengatakan bahwa alfanya sama dengan 5%. Nah, ini. Sebetulnya ketika kita berbicara terkait dengan nilai alfa ini, yang biasa kita sering menyebut dari minggu kemarin kita bahas alfa atau kita bandingkan nilai H0-nya lebih besar dari alfa dan lain sebagainya. Nah, nilai alfa itu kita bisa mengatakan sebagai tingkat signifikannya. Atau biasanya kita sebut dengan selang atau tingkat kesalahan. Atau kita biasa menyebut sebagai tingkat alfa itu saya sebut sebagai tingkat kesalahan. Nah, ini. Kenapa saya bisa mengatakan sebagai tingkat kesalahan? Karena kita berasal dari selang kepercayaan. Berarti artinya ketika kita percaya dari hasil yang kita peroleh nanti adalah 95%, berarti nanti tingkat kesalahan yang bisa dilakukan, yang kita kerjakan nanti adalah 5%. Atau kita bisa menulis 0,005. Ini yang perlu dicatat. Nilai alfa diperoleh dari nilai confident interval. Di mana selang atau yang disebut dengan selang kepercayaan. Makanya nanti kalau kalian melakukan penelitian ditanya nilai alfa, kalian bisa menjawab bahwa nilai alfanya adalah 5%. Kenapa kok kalian menggunakan 5%? Karena confident interval atau selang kepercayaan yang kita gunakan di dalam proses penelitian ini adalah 95%. Akibatnya, dengan selang kepercayaan 95%, sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 5%. Sehingga dengan tingkat kesalahan atau dengan alfa 5%, kita cukup kita gunakan di dalam proses penelitian dengan menganggap bahwa tingkat kesalahannya adalah 5% ini. Oke. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai alfa itu sama dengan tingkat kesalahan. Oke, stop. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi ingin membedakan
membedakan apa? Nah, ini. Kita ingin membedakan di sini. Nah, misalkan ini ujinya, ini saya biar fokus. Oke, nah ini. Kita ingin membuktikan apakah F1, F2, F3, F4, F1, F2 juga apakah berbeda atau tidak. Nah, ini. Nih. Ini yang kita teliti. Ini yang kita teliti. Ketika kita mau melakukan penelitian ini, nah kita butuh yang namanya hipotesis ini. Caranya, karena ini adalah tiga variabel, variabel F1, F2, F3, dan F4, dan saling bebas, kita buka SPSS-nya. Oke, kita di sini, kita klik variable view. Oke. Ini kita tulis F1, maaf, karena ini adalah apa namanya? Ini adalah data independen, berarti kita tulis di sini hasil. Oke, ini ada dua angka di belakang koma. Ini saya klik hasil penelitian. Dan di sini adalah kelompok atau perlakuan. Perlakuan. Atau saya tulis kelompok aja. Kelompok. Kelompok. Oke. Kelompok ini saya buat 0. Di sini konsentrasi. Konsentrasi. Untuk F1, F2. Dan ini ingat. Oke. Nah, di sini ada value yang harus kita rubah untuk membedakan. Karena ini adalah data independen. Berarti kita definisikan di sini. F1, 1 itu F1 atau 0%. F1. Terus 2, F2 0,5%. 3, F3 1%. Dan 4, F4 F4 1,5%. Nah, di sini kita rubah di sini nilai value-nya dengan menulis F1, F2, F3, dan F4. Oke. Kalau sudah, kita input di sini data view. Kita inputkan di sini 7,46 di sini. Kita tulis di sini 7,46.
7,58, 7,62, 7,51, 7,56, 7,55, 7,46. Ini ya, maaf, 51, 7,46, 758, 762, 751, 756, 755, 7,45, 7,49, 7,52, 65, 7,55, 7,51. Oke, nah ini. Kita udah menulis semua mulai dari 7,46, 758, 762, 751, 756, 755 sampai 751 di sini. Ada 12 data. Nah, sekarang kita tentukan kelompoknya. Nah, ini tiga yang pertama ini ada kelompok satu, berarti ini saya tulis satu. Satu, satu. Ini dua, dua, dua. Ini kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok tiga. Ini kelompok 4, kelompok 4, kelompok 4. Oke, nah ini. Sudah ada pembagian di mana untuk data yang ini, 746 itu ada masuk di kelompok 1. Terus untuk yang 751 masuk di kelompok 2. Nah ini, kelompok 3 sampai kelompok 4. Oke, sampai sini. Sebelum kita masuk di analisa, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, karena ini coba dilihat bahwa syaratnya untuk uji ANOVA adalah datanya harus normal, berarti kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Oke, nah, di sini. Oke, nah ini. Karena datanya harus berdistribusi normal, berarti kita harus melakukan analisa dulu, analyze, deskriptif, explore. Oke. Hasil kita pindah ke dependent, dan konsentrasi kita pindah ke faktor list, plot. Oke, kita klik, jangan lupa klik normality plot with test, klik continue, dan di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Mungkin ini sudah kalian lakukan ketika mengikuti di tugas 1, bagaimana cara kalian melakukan uji analisa menggunakan uji normalitas dengan menggunakan SPSS, dengan cara analyze, deskriptif, explore, akan muncul hasil seperti ini. Kita tunggu. Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan. Nah, nanti kita bandingkan dengan hasil yang sudah ada. Nah, di sini dalam uji normalitasnya untuk F1, F2, F3, F4 apakah sama dengan hasil yang kita peroleh
ketika kita melakukan penelitian menggunakan analisa spesies yang kita lakukan di sore hari ini. Oke, nah ini, oke, kita bisa lihat. Karena datanya hanya 3 ya. Berarti kita yang lihat kita adalah nilai Shapiro. Oke, bisa dilihat nilai F1-nya 0,463, F2-nya 0,363, F3-nya adalah 0,843, F4-nya adalah 0,537. Oke ya. Di sini kita bisa ya, oke, ini kita coba screenshot aja. Oke, kita tempel di sini untuk menunjukkan hasil dari output dari normalitas. Oke, nah seperti ini. Kita bisa lihat hasil yang diperoleh sama dengan hasil yang ada di dalam skripsi. Oke. Nah, sekarang karena hasilnya adalah normal, maka kita bisa melanjutkan yang namanya uji ANOVA. Oke, kita lanjut ke uji ANOVA. Kita buka lagi datanya, kita klik Analyze. Kita klik Compare Mean. Kita klik uji One Way ANOVA. Oke, kita masukkan di sini hasil penelitian di dependent list. Konsentrasi masukkan ke faktor. Oke, sudah. Sekarang kita klik option. Nah, ini. Jangan lupa klik homogeneity. Nah, ini karena kita ingin melihat nilai homogenitasnya ini. Dengan cara klik homogeneity of variant test. Kita ingin melihat nilai variannya homogen atau tidak. Kita klik continue. Sekarang di sini kita klik post hoc. Oke, post hoc itu sebetulnya digunakan untuk apa? Post hoc itu adalah uji lanjut. Oke, bisa difahami bahwa oke, saya coba buka ini. Di dalam post hoc itu sebetulnya kita ingin menguji apakah setelah kita tahu bahwa nilai F1, F2, dan F4 itu berbeda, maka perbedaannya seperti apa? Apakah F1 berbeda dengan F2? Apakah F1 berbeda dengan F3? Ataukah F1 berbeda dengan F4? Atau F2 berbeda dengan F3? Atau F3 berbeda dengan F4? Artinya salah satu apakah ada yang berbeda atau memang semuanya berbeda. Makanya di sini di dalam H0 itu minimal terdapat satu perbedaan. Nah ini di dalam H1 minimal ada satu perbedaan. Saya katakan minimal ada satu perbedaan. Terdapat itu diartikan minimal ada satu kelompok yang berbeda atau dua ya. Kalau berbeda kan dua kelompok ya. Minimal ada dua kelompok yang berbeda. Oke, nah, kita klik post hoc, kita klik 2K di sini, kita klik continue. Nah, ini adalah nilai signifikan level, nilai alfa yang tadi kita punya. Ini yang kita bahas tadi, nilai alfanya 5% atau 0,05. Nah, ini terlalu banyak. Oke, nah ini.
Nilai alfanya 0,0. Pak, pertanyaannya, apakah nilai alfanya boleh bukan 0,05? Jawabannya boleh. Misalkan kalian ganti 1% berarti 0,01. Kalau misalkan 10% berarti ya 0,1. Artinya nilai alfa itu yang menentukan adalah peneliti. Semakin kecil nilai alfanya berarti selang kepercayaannya akan semakin besar. Sehingga penelitian yang bagus adalah dengan nilai alfa yang kecil. Cuma dengan tingkat semakin teliti di dalam penelitian, kemungkinan terjadi kesalahan akan semakin besar. Seperti halnya ketika kita melakukan penelitian, semakin teliti kita melakukan seleksi, semakin sedikit hasil yang kita peroleh. Sehingga lebih amannya kita cukup menggunakan 5% dengan yang ada dalam defaultnya SPSS, sehingga kita tidak perlu merubah ini. Oke, kita klik continue. Kita klik lagi OK. Kita tunggu hasilnya. Ini oke, juga saya copy. Nah, ini bisa dilihat nilai A ini. Untuk nilai homogen itu di sini.
Oke. Sedangkan untuk uji ANOVA-nya ada di sini. Oke, stop. Pertama, kita tentukan dulu ini nilai, bisa dilihat nilai alfanya ya, nilai signya, nilai sig. Kita tentukan ini, kita bahas satu persatu dari output yang kita hasilkan. Dengan melihat dari uji normalitas, nilai signya semuanya lebih besar dari alfa, maka data normal. Oke, nah pertanyaannya, Pak, kalau misalkan ada salah satu data yang tidak normal, bagaimana Pak? Kalau ada salah satu data yang tidak normal, maka tidak bisa menggunakan uji one way ANOVA. Untuk uji one way ANOVA berarti untuk semua data harus berdistribusi normal. Oke, sekarang semuanya terpenuhi, semuanya normal. Nah, ini kita bisa lihat semuanya di atas nilai alfa. Oke, semuanya di atas nilai alfa. Nilai signya di atas nilai alfa. Alfanya tadi berapa? Alfanya nilainya 0,05. Nah, ini. Oke, sekarang tes homogennya. Kita bahas tes homogennya. Sekarang nilai signya berapa? Nilai signya dia lebih besar dari alfa juga. Maka konsekuensinya berarti dia homogen. Variannya homogen. Varian homogen. Kalau homogen berarti secara otomatis bisa melanjutkan uji ANOVA. Tapi kalau misalkan tidak homogen, Pak, berarti tabel ini tidak berlaku. Tabel uji ANOVA ini tidak berlaku. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan uji ANOVA. Kita tidak bisa membahas hasil yang diperoleh dari tabel uji ANOVA. Oke. Berikutnya, nilai signya. Nilai signya nilai signya lebih besar dari alfa juga. Berarti kesimpulannya apa? H0 diterima atau ditolak? Oke, Ditolak. ditolak. Kenapa? Soalnya lebih besar dari sigma, dari alpha. Oke, setuju semuanya sepakat? Atau ada yang lain punya jawaban? Diterima. Diterima? Kenapa? Karena lebih dari nilai. Karena lebih besar dari nilai alfa. Oke, berarti kalau diterima berarti kesimpulannya Tidak dapat perbedaan. tidak terdapat perbedaan. Oke, nah ini. Oke, kita bahas. Kemarin mungkin catatannya bisa dilihat semuanya. Jika nilai signya lebih besar dari alfa, maka dia diterima. Ya, berarti kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari semua konsentrasi. Kesimpulannya seperti ini. Kenapa? Karena memang nilainya signya dia lebih besar dari nilai alfa, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya dia tidak terdapat perbedaan. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam pembahasan. Nah, ini nilai F1-nya udah sama, nilai homogennya sama, nilai uji one way-nya sama, statistiknya diperoleh nilai 0,41. Kesimpulannya, nah ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan formula F1 hingga F4. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menguji, membandingkan, ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini. Nah, sekarang kasus contoh misalkan. Pak, misalkan ya, ini tadi ada datanya yang tidak normal misalkan. Berarti saya harus menggunakan apa?
Berarti jangan pakai uji ANOVA, tapi menggunakan uji Kruskal-Walsh. Atau misalkan datanya tidak homogen, ininya kurang dari alfa, maka tabel ini tidak bisa dipakai. Oke, kita coba bahas di sini. Misalkan contohnya ini adalah data yang berbentuk data, misalkan ini adalah data yang tidak berdistribusi normal. Kita harus melakukan uji normalitas. Setelah kita lakukan uji normalitas, ternyata tidak normal. Berarti kita harus menggunakan Kruskal-Walsh. Caranya bagaimana? Nah, kita klik di sini, Analyze. Di sini Kruskal. Non-parametric test. Oke. Legacy. Kita klik. Muncul. Nah, seperti ini. Kalau minggu kemarin ada 2 independen, ada 2 relasi. Sekarang ada K independen dan ada K relasi. Nah, ini. K independen. Karena materinya ada yang tidak berpasangan atau saling dibahas. Nah, ini caranya. Hasil penelitian, masukkan ke dalam sini. Test variable. Konsentrasi, masukkan ke sini. Dan ini kelompoknya kita definisikan 1 sampai 4. Karena kalau kemarin kita 1 sampai 2 ya. Kalau ini 1 sampai 4, klik continue. Nah, di sini lihat ada kita menggunakan tesnya Kruskal-Walsh. Kita coba lihat optionnya. Kita tidak butuh statistika deskriptifnya, berarti kita cancel aja. Kita udah klik OK, selesai. Oke, dari sini terlihat. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh dari Kruskal-Walsh. Ini, saya misalkan kita pakai Kruskal. Ini tabelnya yang ini. Nilainya berapa? Nah, ini nilainya. Dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih Lebih besar ya? Iya kan? Berarti sama kan kesimpulannya? Meskipun dia pakai Kruskal, secara kesimpulan dia sama dengan yang ada di dalam uji ANOVA. Cuma kenapa dia pakai Kruskal? Karena di dalam misalkan data yang kita peroleh tadi datanya tidak berdistribusi normal. Nah, sebagai contoh yang ada dalam skripsi. Nah, ini bisa dilihat. Ini punyanya skripsinya, punyanya orang tadi, punyanya Indika. Nah, di sini ketika uji pH untuk uji viskositasnya, homogennya dia homogen, normalnya juga normal. Nah, makanya dia pakai uji one way ANOVA. Setelah dilakukan uji ANOVA, hasilnya 0,00. Kesimpulannya apa? Oh, akan ada perbedaan yang signifikan antara formula. Oke, yang berikutnya, di sini. Pada daya sebar, hasil yang perlu daya sebar. Daya sebar itu yang sini. Ketiga. Nah, ini. Daya sebar. Dari tabel ini, ketika dilakukan uji daya sebar, uji normalitas, ternyata semuanya tidak normal. Kenapa? Hasilnya 0,0000 semua. Ya kan? Maka dia tidak berdistribusi normal. Kalau dia tidak berdistribusi normal, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya dia dilakukan uji Kruskal-Walsh.
Bagaimana cara uji homogenitasnya? Uji homogenitasnya mengikuti uji homogenitas yang ada di dalam one way. Tapi output yang dihasilkan bukan output yang dihasilkan dari uji one way, tapi outputnya menggunakan Kruskal-Walsh. Meskipun dia tidak normal, dia menggunakan Kruskal-Walsh, tapi di dalam kesimpulan di sini ada perbedaan yang signifikan. Oke, bisa difahami sampai di sini? Pak Afif boleh diulangin yang Kruskal-Walsh enggak? Agak kurang paham. Diulangi mulai dari Yang kurang paham, Pak. input atau dari materi. Tadi kan kalau Kruskal-Walsh itu pakai one way ANOVA, tapi itu yang diambil yang sebelah mananya, Pak? Maksudnya? Oke, bentar. Terus Kruskal-Walsh, materinya mana materi? Kruskal-Walsh di sini itu sebetulnya sama dengan uji ANOVA, cuma ketika syarat di dalam uji ANOVA data itu tidak berdistribusi normal atau data itu tidak homogen, maka dia tidak bisa menggunakan uji ANOVA. Oke ya. Kapan dia menggunakan uji Kruskal-Walsh? Ketika dia tidak berdistribusi normal maupun dia tidak homogen. Oke, stop. Jadi saya ulangi lagi di sini. Nah, Pak, di sini pada daya sebar terlihat bahwa keempat data yang dimiliki dia tidak berdistribusi normal. Iya kan? Maka dia tidak dilakukan yang namanya uji ANOVA, tapi dilakukan yang namanya uji Kruskal-Walsh. Oke. Oke ya, paham? Di sini muncul, Pak, di dalam uji Kruskal-Walsh apakah bisa dilakukan uji homogenitas? Jawabannya tidak. Sehingga untuk menampilkan uji homogenitas, kita butuh proses yang namanya uji ANOVA. Yang kita lakukan di dalam uji ANOVA terlebih dahulu, nanti baru dilihat tabelnya. Makanya bisa dilihat, ini ya, perbandingannya ya. Inilah tabel output di dalam uji Kruskal. Tidak muncul yang namanya uji homogenitas. Oke, bisa difahami? Makanya untuk menampilkan uji homogenitas, berarti kalian butuh yang namanya ini. Tabel yang ada di dalam uji ANOVA. Berarti untuk poin apa namanya? Poin daya sebar untuk bisa menampilkan ini, dia harus melakukan uji homogenitas dulu dengan menggunakan yang ada dalam uji ANOVA. Tapi output yang dihasilkan, nilai signya ANOVA tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah output yang ada di dalam Kruskal-Walsh. Oke, gitu Mbak maksudnya. Pak, izin bertanya. Berarti Oke. meskipun dia tidak normal, kalau mau dapat nilai homogenitasnya itu tetap dilakukan uji ANOVA. Tapi ANOVA itu cuman kita ambil homogenitasnya. Nanti nilai signya tetap lihat dari Kruskal gitu, Pak. Iya. Oke. Sebetulnya uji homogenitas itu ketika data sudah tidak normal, ini tidak diperlukan sebetulnya. Karena syarat untuk uji ANOVA sudah tidak terpenuhi. Tapi untuk melengkapi tabel yang ada di dalam sini, dilakukan hal yang seperti tadi dibahas. Oke, bisa difahami ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, udah ada? Oke. Nah, untuk hari ini, untuk saya ini waktunya kelihatannya terlalu mepet kalau saya jelaskan untuk apa? Untuk nanti saya untuk yang data yang berpasangan nanti saya kirim video aja ya. Nanti saya kirim video untuk measure ANOVA. Di sini kita ada dua. Pada prinsipnya sama seperti pada minggu kemarin. Ada berpasang-pasangan. Kalau kemarin kan di Pirate dengan Man Whitney, Independent dengan Wilcoxon, itu kan berpasangan-pasangan. Nanti di dalam uji ANOVA temannya Kruskal. Terus ada uji nanti ini ada uji measure repeat ANOVA, temennya Friedman. Kalau uji ANOVA itu datanya tidak berpasangan. Kalau measure ANOVA atau Friedman, dia datanya berpasangan. Nah, itu ya. Nah, nanti ini akan saya kirim untuk materinya. Silakan kalian pelajari. Dan nanti untuk videonya measure ANOVA sama Friedman nanti coba saya kirim untuk linknya yang ada di YouTube. Nanti saya coba carikan supaya kalian bisa lihat secara langsung. Tapi pada prinsipnya sama seperti yang kita bahas pada minggu kemarin di dalam uji Pirate maupun independen. Seperti halnya pada hari ini kita bahas di dalam uji ANOVA pun juga konsepnya sama dengan yang kemarin kita bahas dalam uji independen. Yang membedakan hanya uji independen kemarin kita hanya ada 2 variabel, sedangkan uji ANOVA itu lebih dari 2 variabel, 3 hingga lebih. Untuk kasus kita pada sore hari ini ada 4. Oke. Nah, untuk melengkapi perkuliahan kita pada sore hari ini, tugas ini pada tugas 1 kan sudah kalian kerjakan ya? Benar nggak? Sudah, Pak. Oke. Yang belum pada poin uji homogenitas sama statistik uji. Sehingga tabel 1, tugas 1 yang kalian kerjakan pada awal, saya minta kalian melengkapi seperti yang ada di dalam ini. Datanya sama persis dengan data yang kalian kerjakan di tugas 1. Nanti misalkan data 1 punya kalian. Seingat saya kan saya minta kalian bikin 5 data ya. Kalian sudah melakukan uji normalitas F1 sampai F4. Nah, ini kan. Nah, di situ Anda sudah menyimpulkan data itu normal atau tidak. Kalau normal, oke, berarti dia nanti pakainya uji one way ANOVA. Kalau tidak normal, berarti dia pakainya Kruskal-Walsh. Oke ya. Nah, nanti di dalam uji one way ANOVA, nanti lihat uji homogenitasnya. Tulis di sini, uji homogenitasnya. Setelah uji homogenitasnya kalian lihat hasil statistik ujinya. Oh, dia lebih besar dari lebih besar dari alfa, ataukah dia kurang dari alfa? Kalau dia lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan. Kalau kurang dari alfa seperti ini, berarti ada perbedaan. Itu aja. Sehingga tugasnya hanya melengkapi tabel yang ada di poin ini. Di tugas 1. Kalian tambahi homogenitas, uji statistik, hasil uji statistik, dan kesimpulan. Datanya yang ini mengikuti data yang kalian punya di tugas 1. Oke. Nanti hasilnya ini ada keterangannya. Ini saya kasih keterangan. Outputnya yang seperti yang ini yang kita bahas, outputnya saya minta kalian kelompokkan satu-satu. Normalitas, homogenitas, sama ANOVA. Misalkan yang F yang daya sebar misalkan. Nanti normalitas, homogenitas, Kruskal misalkan. Kalau semuanya normal semua, Pak, ya udah semuanya pakai normalitas, homogenitas sama ANOVA. Misalkan kalau ada satu yang tidak normal ya normalitas, homogenitas sama Kruskal. Kalian tempel di bawahnya lembaran yang ada di tabel utama ini.
Oke, seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Detailnya 1 minggu dari sekarang. Jangan 1 minggu lah. Baik. Paling enggak sekarang di Jumat berarti Rabu. Rabu depan. Kan Kamis libur ya. Kamis libur berarti Rabu sore sudah terkumpul. Sebelum liburan. Oh ya, untuk minggu depan, saya minta satu kelas daring, kelas A, B, dan C di antara hari Senin sampai Rabu ya. Baik, Bapak. Sebagai pengganti kuliah kita di minggu besok. Dan bonusnya nanti minggu depannya lagi kita hanya dalam bentuk penugasan. Jadi tidak ada tugas, berarti kita kuliah di tahun baru, kita tidak ada kuliah 1 minggu, tapi akan ada tugas sebagai pengganti. Tapi untuk minggu besok, sebelum liburan Natal dan Tahun Baru, saya minta carikan jadwal di hari Senin sampai Rabu. Waktunya boleh sore seperti ini. Syukur-syukur bisa pagi untuk menggantikan perkuliahan di minggu depan. Dan untuk akhir tahun sama awal tahun, berarti 2 minggu lagi, kita tidak ada perkuliahan, hanya tugas. Berarti kita tidak ada pertemuan daring maupun luring. Oke, bisa difahami? Bisa, Bapak. Oke ya. Berarti untuk kuliah kita pada sore hari ini, saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.